Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Fani Zainal, NIM 19030300069, kelas B semester 5 jurusan Sosiologi. Baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan buku ke-6 yang berjudul Masyarakat Sipil dan Negara di Asia Timur Demokratik. Yang pertama, era baru masyarakat sipil dan negara di demokrasi Asia Timur. Asia Timur kontemporer ditandai dengan interaksi baru dan beragam antara masyarakat sipil dan negara yang pantas mendapat perhatian ilmiah baru. Secara khusus, volume ini berfokus pada berbagai bentuk keterikatan dan pertentangan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, karena ketiga negara ini mewakili demokrasi yang sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini. Ketiga negara ini mewakili demokrasi dengan sepenuhnya terkonsolidasi di kawasan ini dan dengan dampak globalisasi dan krisis keuangan pada tahun 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan gerakan protes dan relasi politik di seluruh dunia. Demokrasi dewasa Asia Timur telah menyaksikan bagaimana mereka sendiri dari protes dan konflik di musim semi pada tahun 2014. Dengan gerakan Bunga Matahari, gerakan menduduki parlemen di Taiwan selama berminggu-minggu dan mengorganisir masa demonstrasi yang memaksa pemerintah KMT yang berkuasa untuk membuat konsensi mengenai perjanjian perdagangan jasa lintas selat dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Di Korea Selatan, gerakan protes massa dan demonstrasi nasional dengan jutaan peserta berkelanjutan selama beberapa bulan, selama periode 2016 sampai 2017. Dipimpin untuk pengunduran diri dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye. Bahkan di Jepang yang relatif tenang, bencana nuklir Fukushima dan inisiatif kebijakan keamanan saat ini administrasi Partai Demokrat Liberal telah menghasilkan munculnya gerakan sosial baru dan demonstrasi massa yang besar tidak disaksikan dalam beberapa dekade. Protes besar dan progresif terhadap pendiri konservatif yang ditampilkan di halaman depan media massa Barat hanyalah ujung dari gunung es dalam perubahan hubungan antara masyarakat sipil dan negara di Asia Timur yang demokratis. Ketiga masyarakat yang dipelajari dalam buku ini memiliki sebenarnya mencapai era baru pasca pertumbuhan tinggi dan sekarang sudah mapan demokrasi yang telah menyebabkan kecemasan sosial baru dan meningkatnya normatif atau perbedaan. Pada gilirannya, memiliki dampak pada hubungan dan interaksi sionis antara masyarakat sipil dan negara yang ditandai dengan jalan baru yang mengejutkan, kerjasama dan area pertikaian yang kompleks. Yang kedua, developmental state sebagai model keberhasilan pertumbuhan tinggi dan kebangkitan global. Meskipun tidak sepenuhnya bersamaan, dalam perkembangannya 3 kasus dipelajari dalam buku ini disatukan oleh pengaturan negara mereka yang kuat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki 3 contoh utama negara berkembang, sebagaimana pembangunan ekonomi yang serta cepat diwujudkan melalui yang dipimpin oleh negara perencanaan dan intervensi ekonomi makro. Faktanya seluruh teori model negara berkembang dan blok bangunannya seperti industri kebijakan atau developmentalisme sebagai ideologi nasional yang dominan.
Didasarkan pada studi dan pertimbangan teoritis tentang ekonomi politik di ketiga ekonomi Asia Timur ini, meskipun melepaskan ikatan mereka sebagai koloni Jepang setelah Perang Dunia II, Korea Selatan dan Taiwan berbagai dengan penguasa kolonial mereka ketergantungan jalur perkembangan daripada perang total, di mana Kekaisaran Jepang memobilisasi semua sumber daya ekonomi dan masyarakatnya. Selama periode ini, perekonomian berada di bawah kendali negara yang ketat dan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung agresi perang ekspansi CV dari Kekaisaran Jepang. Politik sebelumnya, liberal ekonomi, kapitalisme, laissez-faire ditransformasikan menjadi sistem total perang yang merupakan dasar dari negara perencana yang kuat. Setelah perang, ketika pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan nasional utama di ketiga negara itu, apalagi ketiganya menjadi protektorat Amerika Serikat atau AS di era pasca perang, dan mereka adalah bagian dari wilayah yang trauma oleh beberapa konflik skala besar selama era Perang Dingin. Oleh karena itu, daerah ketidakamanan memaksa pendirian konservatif mereka untuk berhasil dalam rencana mereka untuk membangun ekonomi, dan aliansi keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat memberi tiga negara ini teknologi dan ekonomi yang penting, dukungan serta akses preferensi ke pasarnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggal dan industrialisasi yang pesat adalah dua hal teratas prioritaskan nasional. Para elit birokrasi, ekonomi, dan politik secara keseluruhannya negara. Lembaga konservasi masing-masing terbukti sangat sukses dalam mencapai tujuan-tujuan ini dan dalam memimpin negara-negara untuk bergabung dengan jajaran ekonomi industri maju. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, ketiga ekonomi Asia Timur ini berhasil menjadi pemenang yang jelas dalam globalisasi, memodelkan diri mereka sebagai juara eksponden, mematahkan dominasi finansial, ekonomi, dan teknologi Barat. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mewujudkan inti dari itu ekonomi bekerja tinggi yang merupakan keajaiban Asia Timur, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik seperti yang disebut oleh Bank Dunia dalam studi yang sangat berpengaruh dan kontroversial yang disponsori oleh pemerintah Jepang. Di sini yang terpenting adalah model Asia Timur tidak hanya menyebarkan pertumbuhan seperti pertumbuhan bersama. Di tangan satunya, elit negara mendorong kepentingan pribadi dan mendorong para pemimpin bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan yang tinggi. Di sisi lain, pendirian konservatif berhasil memobilisasi pekerjaan dan warga negara untuk proyek nasional developmentalisme dengan menjanjikan bahwa seluruh penduduk akan mendapatkan bagian yang adil dan yang tumbuh membawa peningkatan daya beli dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan yang tinggi memperkenalkan masa konsumenisme, tetapi juga menjamin kursus hidup yang stabil dan umum ke atas mobilitas yang berlangsung selama beberapa dekade dan menciptakan kelas menengah baru yang besar. Model pembangunan Asia Timur juga mencakup rezim kesejahteraan yang produktif, di mana negara kesejahteraan diminimalkan dan tunduk pada kemajuan ekonomi. Inklusi sosial dicapai, konvergensi
distribusi antara kelas sosial, dengan demikian developmentalisme kesejahteraan melalui pekerjaan. Terima kasih Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selamat sore Bapak.